Dengan merilis secara resmi di pasar Afrika, tepatnya di Nigeria dan Ethiopia, itel S23 Plus mengepakkan sayapnya menuju pangsa pasar Indonesia. Setelah memperoleh sertifikasi TKDN pada 20 September 2023, itel Indonesia berencana mempercepat peluncuran produk ini pada Oktober 2023. Laman resmi itel Indonesia telah memberikan petunjuk yang menarik berupa teaser berisi foto smartphone yang diduga kuat sebagai itel S23 Plus, menampilkan desain kamera yang menyerupai seri iPhone. Perilisan ini adalah bagian dari strategi Transsion Holdings, induk perusahaan dari itel, untuk terus memperkuat posisinya di pasar Indonesia. Setelah sukses yang diraih oleh itel S23 beberapa bulan lalu, perusahaan kembali menunjukkan ambisinya dengan menghadirkan itel S23 Plus. Perilisan ini tidak hanya mengindikasikan strategi ekspansi yang agresif dari Transsion Holdings, tetapi juga menjadi bukti dari komitmen itel Indonesia untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan produk yang semakin canggih dan terjangkau. Transsion Holdings, induk perusahaan dari berbagai merek ponsel seperti itel, tampaknya berupaya agresif dalam mengembangkan portofolio produknya di Indonesia. Strategi ini dapat dilihat sebagai langkah taktis untuk meningkatkan peringkat penjualan dan merebut pangsa pasar yang semakin kompetitif di negara ini. Keberhasilan atau kegagalan strategi ini akan memiliki implikasi luas tidak hanya untuk Transsion Holdings tetapi juga untuk dinamika industri ponsel di Indonesia secara umum. Bayangkan sebuah smartphone dengan layar AMOLED melengkung yang hadir dengan harga 2 jutaan, sebuah proposisi harga yang tampaknya sulit dipercaya. Namun yang mengejutkan adalah inovasi ini datang dari Transsion Holdings, bukan dari raksasa teknologi seperti Xiaomi. Meskipun dengan spesifikasi yang cukup kompetitif di kelasnya, smartphone ini mungkin belum bisa bersaing penuh dengan ponsel di kisaran harga 3 jutaan dalam aspek lainnya. Kecuali tentu saja layar AMOLED melengkung yang menjadi daya tarik utamanya. itel dalam seri terbarunya S23 Plus menawarkan sebuah bentuk yang mungkin sudah familiar bagi kita, tata letak 3 lensa kamera di belakang yang menyerupai boba ala iPhone. Meskipun demikian, dengan harga yang jauh lebih terjangkau, tentu ada beberapa kompromi. Bodi dan frame dari ponsel ini masih mengandalkan bahan plastik sebagai material utamanya. Dan absennya sertifikasi tahan air dan debu seperti IP53 atau IP68 menegaskan posisinya sebagai ponsel low budget. Meskipun di beberapa sektor ada pengurangan fitur, itel S23 Plus menggoda konsumen dengan layar AMOLED curved seluas 6,8 inci. Walaupun refresh rate yang ditawarkan mungkin hanya standar yaitu 90 Hz, layar ini tetap akan memberikan tampilan yang tajam dan warna yang hidup. Ditambah dengan kecerahan puncak yang mencapai 900 nits dengan keberadaan proteksi Corning Gorilla Glass 5 terbaru. Dengan kata lain, bagi kalian yang mencari smartphone dengan layar berkualitas di kisaran harga terjangkau, itel S23 Plus bisa menjadi jawabannya. Layar mewah dengan harga yang bersahabat itulah yang ditawarkan oleh itel melalui S23 Plus. Untuk itel S23 Plus, salah satu sektor yang mungkin menjadi titik kelemahan adalah prosesor tidak menggunakan chipset unggulan dari MediaTek atau Snapdragon. Ponsel ini memutuskan untuk menggunakan Unisoc T616 dengan fabrikasi 12 nanometer. Secara performa, chipset ini setara dengan MediaTek Helio G80. Mengacu pada skor Antutu yang dirilis dengan angka 226.019 poin pada versi terbaru, itel S23 Plus mungkin bukanlah pilihan terbaik bagi para gamer sejati. Untuk permainan dengan grafik berat, kemungkinan besar ponsel ini akan mengalami kesulitan. Meskipun itel S23 Plus mengusung layar AMOLED melengkung yang biasanya hanya ditemukan di ponsel kelas atas, perlu diingat bahwa ponsel ini masih memiliki keterbatasan, khususnya pada chipset yang digunakan. Dalam kelas harga 2 jutaan, performa chipset smartphone ini bisa dibilang kurang memadai jika dibandingkan dengan kompetitornya. Namun penting untuk memahami bahwa fokus dari ponsel ini adalah penggunaan media sosial, bukan untuk keperluan gaming yang membutuhkan performa tinggi. Namun pada sisi lain, dengan kapasitas RAM sebesar 8GB yang didukung oleh virtual RAM yang sama besarnya, serta opsi penyimpanan internal yang cukup luas yaitu 128 dan 256GB, ponsel ini tetap bisa diandalkan untuk kebutuhan multitasking dan penyimpanan. Dengan chipset yang relatif lawas, tipe RAM yang digunakan adalah LPDDR4X dan tipe internal storage yaitu UFS 2.0. Kedua komponen ini sudah bukan yang terbaru di pasaran. Memang sejauh ini itel S23 Plus mungkin lebih cocok bagi konsumen yang mencari smartphone dengan budget terbatas dan tidak terlalu mementingkan performa gaming. Pada itel S23 Plus, pihak produsen memberikan sentuhan kekinian dengan menghadirkan Android 13 sebagai sistem operasinya, ditambah dengan antarmuka itel OS versi 13 terbaru.
Beranjak ke sektor kamera, itel S23 Plus tampil cukup menjanjikan dengan kamera utama sebesar 50 megapiksel. Penambahan depth sensor 2 megapiksel tentu akan menambah kemampuan dalam menghasilkan efek bokeh yang baik. Sementara itu kamera depannya pun tidak kalah menarik dengan kapasitas 32 megapiksel, menjanjikan selfie dengan detail yang tajam. Kemampuan perekaman yang hanya mencapai Full HD Plus pada 30 fps menunjukkan bahwa meskipun memiliki kamera dengan resolusi tinggi, chipset yang menjadi jantung dari ponsel ini membatasi kemampuannya untuk merekam video dengan resolusi lebih tinggi seperti 4K. Meski begitu, untuk kebutuhan fotografi sehari-hari, itel S23 Plus tetap menawarkan value yang cukup menarik di kelasnya. itel S23 Plus menonjol dengan beberapa fitur yang biasanya ada pada smartphone kelas atas. Dengan fingerprint yang terletak di dalam layar ponsel ini menawarkan pengalaman yang lebih modern dan aman. itel S23 Plus memang menarik perhatian dengan layar AMOLED melengkungnya, namun ada beberapa aspek yang masih kurang. Salah satunya adalah absennya jack audio 3,5 mm dan penggunaan speaker mono, dua fitur yang sering dianggap krusial di kelas harga 2 jutaan. Kekurangan ini menandakan bahwa meskipun itel berambisi menyediakan layar berkualitas tinggi, perusahaan tampaknya mengabaikan beberapa fitur lain yang dianggap penting oleh sebagian konsumen. Fitur lengkap lain ada koneksi NFC Bluetooth 5.0, slot memory card USB-C, dan USB on the go. Ponsel ini tampaknya mencoba memberikan sebanyak mungkin fitur untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengguna. Di sisi lain, kapasitas baterai yang mencapai 5000 mAh seharusnya mampu mendukung aktivitas pengguna sehari-hari dengan baik, tetapi dukungan fast charging 18 watt mungkin dirasa kurang maksimal. Jika saja ponsel ini dilengkapi dengan fast charge 33 watt atau lebih, tentunya akan meningkatkan daya tarik itel S23 Plus di mata konsumen yang menginginkan pengisian daya yang lebih cepat. itel S23 Plus yang sudah resmi diluncurkan di pasar Afrika dengan harga 2,7 jutaan untuk varian 8/256 GB. Diharapkan akan memasuki pasar Indonesia dengan penawaran harga yang lebih kompetitif, yaitu sekitar 2,5 jutaan rupiah. Perbedaan harga ini tidak hanya menandakan strategi penetapan harga yang berbeda untuk pasar yang berbeda, tetapi juga bisa menjadi indikator dari persaingan yang ketat di industri smartphone Indonesia. Bayangkan saja dengan harga yang demikian terjangkau, konsumen bisa mendapatkan ponsel dengan layar lengkung, sebuah fitur yang biasanya hanya ada pada smartphone kelas atas. Dan kabar gembira lainnya, ada kemungkinan besar ponsel ini akan tersedia di pasar Indonesia, menjadikannya sebagai flagship pertama dari itel di tanah air. Tentunya semua mata penggemar gadget di Indonesia akan tertuju pada peluncuran HP ini. Dengan kabar peluncuran itel S23 Plus di Indonesia, gelombang kegaduhan baru tampaknya siap menghantam industri smartphone lokal. Jika benar spekulasi ini menjadi kenyataan, raksasa smartphone seperti Xiaomi, Realme, Samsung, dan Oppo mungkin harus berpikir keras untuk menghadapi pesaing baru ini. Transsion Holdings, perusahaan induk dari itel, dengan cerdik menyusup ke pasar dengan strategi menawarkan perangkat berfitur tinggi namun dengan banderol harga yang sangat terjangkau.